Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanur Arifin dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan NIM 21504241023, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang multimeter. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian dari multimeter, kemudian fungsi multimeter, ketiga yaitu jenis multimeter, kemudian bagian-bagian dari multimeter, prosedur penggunaan multimeter, yang terakhir yaitu perawatan multimeter. Kita mulai yang pertama, pengertian multimeter. Multimeter merupakan suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Dengan kata lain, multimeter ini adalah gabungan dari 3 alat ukur elektronik yang dikemas dalam satu alat, yaitu gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Maka dari itu, multimeter ini juga biasa disebut dengan avometer, singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Selanjutnya, fungsi multimeter. Alat ini berfungsi untuk mengukur arus listrik, kemudian juga mengukur tegangan listrik, mengukur tahanan listrik, untuk mengukur kapasitas listrik. Multimeter juga bisa mengidentifikasi kaki transistor. Kemudian jenis-jenis dari multimeter. Pada umumnya, multimeter dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter analog menggunakan jarum untuk menentukan nilai atau hasil pengukurannya. Sedangkan multimeter digital akan langsung menunjukkan nilai atau hasil pengukuran sebagai angka pada layar. Selain perbedaan utama tersebut, juga terdapat perbedaan-perbedaan lainnya, seperti cara membaca hasil, tingkat akurasi, cara kalibrasi, dan harga. Selanjutnya masuk bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama yaitu jarum penunjuk atau pointer, kedua yaitu zero adjuster screw, ketiga yaitu range selector, keempat ada skala ukur, kemudian ada tes pin hitam, ada tes pin merah, yang terakhir yaitu pengatur 0 ohm. Pertama yaitu jarum penunjuk pointer. Jarum penunjuk pointer ini berfungsi untuk menunjukkan angka atau nilai hasil pengukuran. Kemudian yang kedua, zero adjuster screw berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar ke kiri atau ke kanan menggunakan obeng pipih kecil. Zero adjuster screw ini biasanya digunakan saat men-set 0 pada pengukuran tahanan bila jarum penunjuk tidak dapat tepat di angka 0. Kemudian yang ketiga, range selector. Range selector ini berfungsi untuk menentukan posisi kerja dan batas ukur multimeter. Jika kita akan mengukur nilai tahanan, kita arahkan ke ohm, tanda ohm ini. Demikian juga kita akan mengukur tegangan ke ACV atau DCV, dan kuat arus ke DC ampere. Keempat yaitu skala ukur. Skala ukur ini digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Dan kelima yaitu tes pin hitam sekaligus tes pin merah. Kedua benda ini berfungsi untuk saat digunakan untuk melakukan pengukuran benda. Kabel merah dipasang pada kutub positif dan kabel hitam dipasang pada kutub negatif. Kemudian yang terakhir pengatur 0 ohm.
Pengatur nol ohm digunakan untuk men-state 0 pada saat pengukuran tahanan. Selanjutnya masuk ke pembacaan skala ukur. Yang paling atas di sini 0 sampai hingga ini adalah merupakan skala pengukuran untuk tahanan. Pembacaannya dari kanan ke kiri. Kemudian di bawahnya 0 sampai 50, 0 sampai 25, 0 sampai 10 ini merupakan skala untuk mengukur tegangan. Selanjutnya range selector. Yang di bawah ini digunakan untuk mengukur tahanan bertanda ohm ini. Bisa kali 1, kali 10, atau kali 1K. Hasil pengukurannya tergantung selektor yang kita pilih. Misal kita memilih kali 10, maka hasil penunjukan jarum pointer kemudian dikali 10. Kemudian untuk tegangan DC kita gunakan DCV. Di skala ini hanya sampai 50. Misal kita menggunakan selektor kali selektor 1000, kita bisa gunakan skala di 0 sampai 10 ini. Namun dengan ketentuan hasilnya kemudian dikali 100. Kemudian saat kita mengukur tegangan AC, kita gunakan ACV. Baiknya pada saat mengukur tegangan AC, kita pilih nilai tegangan yang lebih besar dari benda yang kita ukur. Contoh saat kita mengukur tegangan rumah 220 volt. Tempatkan selektor pada nilai yang lebih besar dari 220 volt. Materi selanjutnya ke pengukuran arus DC volt. Cara pengukuran arus yaitu yang pertama, memposisikan range selector pada posisi DCV. Kemudian menghubungkan tes pin hitam ke terminal negatif dan tes pin merah ke terminal positif. Yang terakhir yaitu membaca penunjukan pointer pada skala VA. Misal ini, selektor menunjukkan ke 250. Maka skala yang kita gunakan adalah 0 sampai 250. Jarum pointer menunjuk angka 50. Berarti nilai tegangan ini adalah 50 volt. Selanjutnya, cara pengukuran arus AC volt. Pertama yaitu memposisikan range selector pada posisi ACV. Kemudian menghubungkan tes pin hitam ke terminal negatif dan tes pin merah ke terminal positif. Selanjutnya membaca penunjukan pointer pada skala VA. Misalnya, selektor ini menunjukkan ke 50 ACV. Maka skala ukur yang digunakan adalah 0 sampai 50. Jarum ini menunjukkan angka 30. Berarti hasil pengukurannya adalah 30 volt. Pengukuran selanjutnya adalah arus DC ampere. Yang pertama yaitu memposisikan range selector pada posisi DCA. Kemudian menghubungkan tes pin hitam ke terminal negatif dan tes pin merah ke terminal positif. Terakhir yaitu membaca penunjukan pointer pada skala VA. Misal, selektor ini menunjukkan 0,5. Kita bisa menggunakan skala 0 sampai 50 ini. Jarum ini menunjukkan angka 20, maka hasilnya kita bagi 100. Dari 50 dibagi 0,5 ini. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Berarti nilainya sama dengan 0,2 ampere. Kemudian yang terakhir, pengukuran terakhir adalah tahanan ohm.
Nomor 1, memposisikan rank selektor pada ohm. Menghubungkan tes pin hitam dan tes pin merah, kemudian putar 0 ohm adjuster sehingga pointer menuju ke angka 0 pada skala ohm ini. Harus menuju ke angka 0 ini. Menghubungkan tes pin hitam dan tes pin merah pada tahanan. Selanjutnya yaitu membaca penunjukan pointer pada skala ohm. Misal ini selektor menunjukkan kali 10. Kita menggunakan skala ukur paling atas ini 0 sampai tak hingga. Jarum pointer menunjuk angka 20. Berarti 20 dikali 10 ini sama dengan 200 ohm. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pemeliharaan multimeter. Yang pertama itu jauhkan dari magnet. Jangan menempatkan multimeter di dalam medan magnet yang kuat. Kemudian jauhkan dari matahari. Jangan menempatkan di tempat terik matahari. Tempatkan multimeter di tempat kering dan lembab, tapi hindari panas matahari langsung. Kemudian nomor 3, mulai dari jangkauan terbesar. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, misal ingin mengukur tegangan listrik rumah, gunakan jangkauan yang terbesar. Kemudian bersihkan dari debu. Harus rutin membersihkan multimeter dari debu atau kotoran yang menempel, tapi jangan membersihkan dengan mencuci menggunakan cairan pelarut. Terus yang terakhir, jauhkan dari getaran. Jangan menempatkan di tempat yang bergetar, contohnya adalah engine stand. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.